Salah sekali pemahaman sebagian umat Islam yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir hidupnya enak, nikmat. Kenapa ya kita orang mukmin tapi miskin? Antum kalau mau bandingkan antara orang kaya, kalau mau bijaksana ya, harus dibandingkan dengan orang kaya juga. Nggak boleh orang kaya dibandingkan dengan orang miskin, enggak. Kalau antum membandingkan orang kayanya kafir, miliaran, cari orang mukmin, muslim yang kaya, baru balance. Jangan antum bandingkan diri antum sama, oh kenapa itu orang kaya, tetangga saya. Kita memang dasarnya sudah miskin, nggak bisa. Antum bandingkan keadaan antum dengan yang kafir, miskin seperti antum, baru antum bisa bedikan. Jangan ini tidak balance ini, kalau kita membandingkan. Jadi cari banyak sekali buktinya orang-orang mukmin yang kaya mengalahkan orang kafir yang kaya. Dan subhanallah kata ulama, perbedaan berkahnya di sini. Kalau orang-orang kafir itu karena mereka tidak kenal yang namanya haram, maka hidupnya semua susah. Walaupun banyak hartanya, tapi susah. Penuh dengan utang, terganggu, rumah tangganya rusak, anaknya sakit, dia sendiri cuci darah, beragam macam masalah yang dihadapi. Tapi kalau orang mukmin yang ngikutin sistem yang benar ya, maka insya Allah kalau Allah bukain rezeki buat dia di situ, diperbanyak rezekinya. Pastilah kalau kita fokus masalah kebutuhan sehari-harinya lebih banyak dibuat, dan dia dalam sistem yang benar maka terus akan berkah. Kalau dia melanggar juga sistem, tetap dia ikuti seperti orang kafir tidak kenal yang haram, ya maksudnya tetap yang haram juga dilakukan dengan riba, dengan manipulasi, maka juga dia akan menghadapi masalah yang sama dengan orang kafir. Berkahnya diangkat, maka dia jadi sakit, cuci darah, kemudian anaknya sakit, rumah tangganya rusak, sama dengan orang kafir kondisinya. Tapi kalau tidak, maka dia akan balance, dia akan luar biasa. Sekarang yang kita masuk ke inti bahasan juga, di poin selanjutnya adalah apa yang harus dijadikan atau dipegangi oleh orang mukmin agar rezeki Allah tadi, fasilitas itu bertambah atau minimal bertahan. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan dulu poin penting. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan, rezeki seperti pohon, ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan, kan gitu. Ini tinggal diambil fasilitas udara yang kita hirup, misalnya fungsi-fungsi tubuh, dan ada yang bisa harus kita ambil. Perlu antum tahu, dan ini poin penting sekali. Rezeki tadi yang seperti pohon itu, orang kafir dan orang mukmin boleh mengambilnya. Makanya jangan heran kok orang kafir ada rezekinya. Ya memang begitu. Rizqan lil ibad, untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Memang tidak ada larangan. Gitu kan? Tidak ada masalah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membedakan antara rezeki mukmin dengan kafir di berkahnya. Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya orang mukmin. Gitu kan? Ini bedanya di masalah rezeki. Kata para ulama, bedanya adalah di masalah rezeki dan beda dengan orang kafir yang tidak ada rezekinya. Ingat saudaraku, ada poin penting juga. Salah sekali pemahaman sebagian umat Islam yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir hidupnya enak, nikmat. Kenapa ya kita orang mukmin tapi miskin? Antum kalau mau bandingkan antara orang kaya, kalau mau bijaksana ya, harus dibandingkan dengan orang kaya juga. Nggak boleh orang kaya dibandingkan dengan orang miskin, enggak. Kalau antum membandingkan orang kayanya kafir, miliaran, cari orang mukmin, muslim yang kaya, baru balance. Jangan antum bandingkan diri antum sama, oh kenapa itu orang kaya, tetangga saya. Kita memang dasarnya sudah miskin, nggak bisa. Antum bandingkan keadaan antum dengan yang kafir, miskin seperti antum, baru antum bisa bedikan. Jangan ini tidak balance ini, kalau kita membandingkan. Jadi cari banyak sekali buktinya orang-orang mukmin yang kaya mengalahkan orang kafir yang kaya. Dan subhanallah kata ulama, perbedaan berkahnya di sini. Kalau orang-orang kafir itu karena mereka tidak kenal yang namanya haram, maka hidupnya semua susah. Walaupun banyak hartanya, tapi susah. Penuh dengan utang, terganggu, rumah tangganya rusak, anaknya sakit, dia sendiri cuci darah, beragam macam masalah yang dihadapi. Tapi kalau orang mukmin yang ngikutin sistem yang benar ya, maka insya Allah kalau Allah bukain rezeki buat dia di situ, diperbanyak rezekinya. Pastilah kalau kita fokus masalah kebutuhan sehari-harinya lebih banyak dibuat, dan dia dalam sistem yang benar maka terus akan berkah. Kalau dia melanggar juga sistem, tetap dia ikuti seperti orang kafir tidak kenal yang haram, ya maksudnya tetap yang haram juga dilakukan dengan riba, dengan manipulasi, maka juga dia akan menghadapi masalah yang sama dengan orang kafir. Berkahnya diangkat, maka dia jadi sakit, cuci darah, kemudian anaknya sakit, rumah tangganya rusak, sama dengan orang kafir kondisinya. Tapi kalau tidak, maka dia akan balance, dia akan luar biasa. Banyak sekali contoh. Dari kalangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Kan gitu. Uthman orang kaya raya, Abu Bakar orang kaya raya, punya perkebunan banyak. Gitu kan? Bukankah Uthman radhiyallahu anhu pernah membiayai pasukan Ushrah, perang Tabuk?
ya, yang beliau menyumbang sekian ribu unta dan kuda dalam peperangan, kemudian sampai membeli sumur dikenal dengan sumur Rumat dan seterusnya. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini. Banyak sekali yang diinfakkan, gitu kan, banyak sekali yang dikeluarkan oleh beliau. Tapi itu contoh, orang-orang kaya banyak. Kalau kita angkat sekarang di depan mata saya ada mungkin ratusan, mungkin bisa kita bahasakan ribuan. Di Saudi itu banyak sekali ulama yang kaya raya, banyak sekali. Dan sudah biasa itu kalau seorang alim kaya raya, biasa sekali. Tapi memang dalam akidah yang benar itu luar biasa, banyak sekali. Punya mobil, punya usaha, punya ini, punya kedudukan, banyak. Tapi kalau orang-orang muslim yang memang dasarnya dia jauh dari manhaj yang benar, ikhtiarnya jauh dari akidah yang benar, maka itu masih akan menyimpang, akan hilang berkahnya. Tapi kalau enggak, banyak. Imam Haram di Mekah, kaya raya itu. Mereka kaya raya gitu kan. Dan negara-negara yang mayoritas muslim, Indonesia sendiri kaya. Cuman banyak individu yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan itu. Coba kalau mereka jalankan dengan yang benar, sebagaimana yang kita sebutkan kiat-kiatnya, maka itu pasti akan tidak ada masalah. Saudi sampai sekarang kaya raya karena di sana pusat orang sujud, Allah keluarkan dari bumi ya, minyak. Sampai para ilmuwan barat mengatakan, kami kesulitan mencari minyak kalau tidak ada orang Islam di lokasi itu. Dan ada sebagian mereka berani mengatakan karena sujudnya orang Islam ke tanah keluar minyak bumi gitu. Banyaknya orang sujud di Saudi dan semua kiblat ke sana keluar minyak. Jadi negara terkaya. Kalau kita selalu hanya mengandalkan seperti orang sekuler, oh kita ketinggalan zaman karena kita tidak ikuti teknologi barat, salah. Dari mana itu? Islam kita ini sudah memimpin dunia, saudaraku. Dari zaman Nabi SAW, anggaplah tahun 1 Hijriah. Itu kita memimpin dunia. Orang Islam ini, kalau kita tidak punya sistem ekonomi yang kuat, tidak mungkin bisa. Kita tidak punya cara sistem kehidupan, manhaj kehidupan yang baik, tidak mungkin kita memimpin. Sampai tahun 1924, kurang lebih 80 atau 90 tahun, anggap 100 tahun yang lalu saja, itu baru berubah ya, Khilafah Utsmaniyah di Turki menjadi republika, baru. Sebelumnya memimpin dunia. Apakah kita tidak punya sistem ekonomi yang baik? Banyak, cuma kita tidak mau lirik histori kita. Kita kembali kepada historinya orang barat. Atau orang kita barat ini artinya orang-orang non muslim gitu kan, berkiblat kepada mereka. Dari mana orang barat kapan? Amerika kapan jaya? Baru berapa tahun? Dan antum ini Islam berapa tahun berjaya? Dari 1 Hijriah, kalau kita hitung sekitar 100 tahun yang lalu, sekarang sudah 1435, berarti sudah 1300 tahun, 1300 ya, 35 tahun kita berjaya. Kembali ke buku-buku sejarah Islam, lihat bagaimana Islam jaya. Saya pernah dapatkan sebuah buku, tapi sayang saya cari nggak ada, saya temukan sekarang. Waktu saya tulis tesis S2 itu saya sempat jadikan referensi, judulnya Kultur Islam. Kalau nggak salah itu terbitan Bulan Bintang waktu itu ya. Saya sempat lihat ada mungkin buku kakek saya dulu. Karena kakek saya juga seorang dai di Makassar dulu, jadi saya sempat dapat buku beliau rahimahullah. Kemudian saya lihat kok bukunya bagus, buku di dalam itu cukup banyak fakta-fakta di bahasa Indonesia ya, terjemahan memang itu buku. Itu di dalam ada foto-foto, fakta-fakta secara ilmiah ya, bahwasanya memang teknologi sekarang ini beranjak daripada ilmuwan muslim dan banyak yang dikabur-kaburin oleh orang non muslim. Yang mereka tidak bisa kaburin tuh cuman yang memang tidak bisa dibantah, seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Jabar dalam masalah matematika. Tapi masih banyak yang lain. Di situ diangkat fakta-faktanya, ternyata hampir semua teknologi canggih termasuk adanya listrik, pesawat, segala itu bukan orang-orang non-muslim yang temukan, orang Islam yang temukan dan ilmuwan dari Spanyol, ada fakta ilmiahnya. Tapi dikaburi. Nah, kita tidak pernah kembali kepada sejarah-sejarah itu sehingga kita terkelabui benar-benar. Allah menyuruh kita gitu kan. Tidakkah mereka melihat kepada malakutus samawati wal ard, langit dan bumi, bagaimana bisa ada cahaya malam hari, bagaimana bisa matahari terbit kemudian terang buat kita dan seterusnya, bagaimana bisa semua itu? Itu kan pasti ada ilmunya, ada ilmiah. Dan kita kalau berusaha saja sedikit, kenapa orang barat bisa menemukan sesuatu teori misalnya? Karena mereka mau menyentuh ini alam, mencari tahu. Orang Islam malas saja, nggak mau. Coba kalau seandainya kita juga mengadakan penelitian, itu luar biasa. Penelitian tentang umat-umat sebelum kita, itu kan masalah Fir'aun. Mana ada orang Islam yang terjun ke Mesir kemudian periksa? Nggak ada. Tapi ilmuwan pun cuma mengatakan yang kami tidak bisa pikir sampai sekarang, bagaimana di zaman Fir'aun dan mereka pakai teknologi apa bisa ngangkat batu nyusun jadi piramida, satu batu minimal 1 ton beratnya. Sekarang pun susah cari alat dengan teknologi canggih untuk angkat 1 ton batu, nggak bisa, susah.
Nah, bagaimana mereka bisa angkat pakai tenaga apa? Kalau manusia pun mungkin kalau sejajar, iya ini nggak disusun sampai tinggi seperti gunung gitu. Tapi itu keajaiban gitu kan. Artinya memang Allah SWT yang menuntut orang untuk punya ilmu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa sama Allah, Allah akan ajar kalian. Pasti muncul ide-ide itu. Cuma umat Islam tidak mau masuk ke situ, kan gitu. Jadi sekali lagi keliru kalau ada orang mengatakan subhanallah bahwasanya orang-orang kafir lebih maju. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang barat, ya, orang-orang muslim ya, supaya membuat umat Islam ini merasa oh ya kita nggak punya apa-apa ya. 1335 tahun lebih kita memimpin dunia. Anda mengatakan kita tidak punya kelebihan, ini kekonyolan namanya. Belajari itu. Cari tahu berita-berita tentang mereka. Cukup banyak buku-buku sejarah berhubungan dengan masalah itu. Ada uang berangkat, lihat peninggalan-peninggalan di Spanyol, peninggalan-peninggalan di Turki gitu kan. Bagaimana umat Islam berjaya dulu. Itu hal yang luar biasa gitu. Baik.